menghususkan diri ngajar orang bikin roti dan ada kelasnya yang 1 miliar. Yang bener Gus, apa sih yang diajarin 1 miliar gitu? Ya, ilmu-ilmu resep tingkat tinggi. Jadi kan ilmu resep ini sebenarnya bukan sesederhana kayak di YouTube. Ilmu yang aslinya sebenarnya itu di atas miliaran sebenarnya. Di atas 1 miliar. Cuman sekarang masih dijual sangat murah itu. Cuman banyak yang bilang, oh kemahalan, dia bilang gitu kan. Bukan kemahalan, saya bilang uangnya yang kurang. Assalamualaikum, tamu saya hebat nih ya. Jangan ketipu oleh casing. Kalau dia nggak pakai topi, gue nggak tahu dia chef. Jadi ini chef Agus Jamhari. 79 nih ya? 79 ya. Masya Allah. Wah, gue liat IG-nya followernya banyak juga ya? Lumayan lah. Belum banyak sekali. Dulu banyak sekali? Belum, dulu sempat kena hack juga sih. Itu IG yang kedua yang sekarang ini. Jadi yang pertama udah hilang juga. Jadi yang menarik ya, dia ini lebih menghususkan diri ngajar orang bikin roti dan ada kelasnya yang 1 miliar. Yang bener Gus? Iya, 1 miliar. Ada yang ikut? Ada, tapi belum, ini masih nyari waktu yang pas gitu. Itu yang harga tertinggi saat ini. Apa sih yang diajarin 1 miliar gitu? Ya, ilmu-ilmu resep tingkat tinggi. Jadi kan ilmu resep ini sebenarnya bukan sesederhana kayak di YouTube. Itu istilahnya cuman kulitnya aja kita dapat. Jangan gitu. dibuka semua di YouTube, rugi dong ya? Oh iya, rugi ya, itu. terus. Itu hanya untuk nyari konten aja yang di YouTube itu rata-rata. Saya juga punya ada YouTube, tapi ya itu resepnya ya yang penting jadi konten gitu. Artinya dibuat jadi, cuman bukan ilmu intinya di situ gitu. Oke. Nah, yang kita ajarkan di kelas ini betul-betul memang yang nggak akan ketemu di manapun gitu kan. Memang kelas roti itu banyak. Karena saya ngajar di 13 negara, yang offline itu 4 negara. 13 negara loh. 4 negaranya offline. Iya, sisanya online. Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab dan Saudi. Arab Saudi. Itu yang untuk offline. Nah, sisanya tuh online semua gitu. Itu ngajarnya satu-satu atau kelas? Per kelas dia. Tapi mereka bisa nanya langsung japri gitu. Mereka bisa langsung nanya japri kalau ada masalah, nanti mereka setor di grup hasilnya. Gitu. Jadi segitu ya, gue nggak kebayang loh. Iya. Ada orang ngajar sampai kelas lo yang paling rame itu apa? Ada yang 100 juta? Ada yang paling murah 12 juta ya? Iya, 12 juta saat ini yang untuk jarak jauhnya itu. Yang untuk offline saat ini yang termurah itu di Indonesia itu 9,9 juta. 9,9 juta? 9,9 juta itu 2 hari. Kemudian ada yang 3 harinya itu yang reguler, untuk yang profesionalnya itu 20 juta. Yang masterclass 35 juta. Apa bedanya? Level ilmunya nanti. Level ilmunya? Iya. Makin tinggi ya makin tebal harganya, ya makin tebal ilmunya gitu. Pedagang banget lo ya? Bisnis. Lu kan nabi juga pedagang ya? Iya betul. Betul, luar biasa. Luar biasa. Kelas yang paling ramai yang mana? Yang 3 tadi, 9,9, terus yang 20 juta sama yang 35 juta itu. Di Indonesia ngajarin di mana aja? Di Indonesia di Bandung, pusatnya kita di sana. Pusat karena di Bandung. Tinggal di Bandung sekarang? Saat ini di Bandung, iya. Padahal asli orang Mataram? Mataram, tapi bolak-balik. Bolak-balik, oke. Bolak-balik. Keluarga di mana? Di Mataram. Di Mataram, oke. Di Mataram. Jadi bolak-balik kalau ada kelas. Karena kenapa saya pusatkan di Bandung? Satu, alatnya paling lengkap di sana. Terus yang kedua, tengah-tengah gitu. Jadi dari mana-mana dia lebih dekat gitu saat ini. Dulu sebenarnya kelas itu ada di Jakarta sebenarnya. Saya gunakan biasanya tempat-tempat alumni. Iya. Cuman alumninya sekarang sudah gede-gede banget. Saya nggak bisa pakai tempatnya lagi gitu loh. Saya harus cari tempat lain gitu. Karena kan rata-rata alumni makin tahun makin naik omset mereka, produksi makin besar. Kita udah nggak bisa pakai tempat lagi di sana gitu. Akhirnya saya mencari tempat di beberapa lokasi, nggak ketemu yang pas gitu. Akhirnya kita move on ke Bandung gitu. Nah di situ yang sekarang punya tempat sendiri? Ada, ya. Semua peralatan kitchen segalanya lengkap? Iya lengkap, yang seperti operasional dapur komersil yang seperti di mall itu kita ada lengkap dari sana. Lengkap? Gitu. Iya. Jadi di sana tuh kelas maksimal tuh 26 orang sekali running gitu. Sekali running? Iya. Berangkatan-angkatan? Iya. Udah berangkatan. Jadi kalau yang dari 2020 pas waktu COVID itu sampai sekarang sudah 70 grup. 70 grup? 70 grup. 70 grup kali 20-an aja udah 1.400-an ya? Iya. Itu yang pasca Covid dari 2020 sampai sekarang. Online lebih banyak? Lebih banyak online. Itu kan kita buat kelas tuh dari 2005 sebenarnya. Sampai sekarang masih jalan terus gitu. Bahkan nambah ke beberapa negara terus gitu. Nah ini sebentar lagi mungkin mudah-mudahan di Jepang masuk, Hong Kong udah masuk, terus kemudian di Korea sebentar lagi kan. Itu online?
Online semua. Online negaranya apa aja sih? Yang murid kamu? Yang online itu, yang udah pasti itu pertama Amerika Serikat satu di sana, kemudian di Australia ada, kemudian di Spanyol ada, di India, Maroko, Qatar, kemudian Abu Dhabi, sama mana lagi satu tuh? Ya sekitar 9 lah, 8 atau 9 lah ya pokoknya yang online itu. Jadi dari beberapa benua tuh. Saya juga nggak tahu gimana caranya itu iklan nyampe ke sana dan mereka ngontak dengan nomor kode negara ya sendiri. Saya sendiri harus searching gitu di internet untuk tahu ini negara sini gitu. Pakai bahasa apa kamu? Ya karena mereka orang Indonesia jadi bahasa Indonesia. Diaspora di sana. Di sana. Yang sudah puluhan tahun mereka di sana, akhirnya mereka dengan muridmu udah 10.000 lebih katanya. Iya ada gitu. Masya Allah. Jadi kepengen belajar bikin roti. Iya, Masya Allah. Gus, motivasi mereka ikut kelas lu tuh apa ya? Iya, jadi sebenarnya ada banyak faktor sih sebenarnya. Jadi satu sisi mereka pengen tahu sih sebenarnya kelas roti Jepang itu apa kan, karena tumben mendengarnya gitu. Jadi dulu nggak ada yang namanya kelas roti Jepang gitu loh. Jadi mereka pengen ikut itu, pengen tahu seperti apa sih detailnya kelas itu. Kemudian memang kan yang namanya Jepang itu sebenarnya identik dengan mobilnya sebenarnya. Rotinya ada tapi kayaknya belum begitu familiar. Jadi sekarang sudah ada kelasnya, makanya mereka ya minat di situ ikut dan pengen tahu seperti apa sih, dan nanti setelah pulang dari kelas mereka akan melihat perbedaan antara yang dibikin di kelas itu dengan yang dijual di toko roti Jepang asli. Jadi pengen dibandingkan itu. Ada beda? Jauh. Lebih enak? Kita lebih enak. Karena ini resep ini berbasis riset gitu, belasan tahun dengan bahan baku dari 14 negara. Gitu, yang kita bikin. Jadi resepnya tuh hasil riset itu yang kita ajarkan di kelas berikut SOP cara pembuatannya dari pemula sampai bisa mahir, sampai bisa bisnis roti. Yang hari ini alumni itu ada yang sudah 3 digit per bulan untuk omset roti jualan dari rumah gitu. 3 digit? Iya. 3 digit, di atas 100 juta per bulan. Itu gimana caranya? Ya kita ajarin di kelas itu teknik strategi marketingnya, kemudian target market kita semua. Boleh dong sharing tipis-tipis lah kata sekarang. Jadi sebenarnya gini, kalau di kelas itu kita ajarkan sebenarnya resepnya dari yang paling ekonomis sampai yang grade paling tinggi gitu. Jadi grade 1 sampai sebenarnya grade 4, grade yang ekonomis gitu. Kemudian kalau target market kita selalu ajarkan kalau mau aman, saya bilang kita masuk ke kelas atas gitu loh. Jadi istilahnya layani orang kaya gitu. Layani orang kaya artinya kita main branding di situ. Nah itu target market yang di Indonesia ini sangat besar karena kalau dari data riset itu omset dari jualan roti itu sudah mencapai 2,7 triliun per tahun. Indonesia aja. Jadi Indonesia ini salah satu produsen roti terbesar di dunia, ada di sini. Produsen atau konsumen? Produsen iya, konsumen juga iya. Jadi pasar itu sangat besar sebenarnya roti itu, tapi banyak orang nggak sadar di situ gitu loh. Apalagi sekarang kan ini dunia lagi nggak aman-aman saja gitu ya. Jadi nggak baik-baik saja, ekonomi mulai berubah gitu. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Jadi jaraknya udah terpisah sedemikian jauh. Jadi kita akan membuat roti, menjual roti itu kepada orang-orang yang memang uangnya dari sisi penghasilan aman gitu. Nah itu yang kita ajarkan di kelas berikut, ya psikologi mereka yang terkini seperti apa kayak gitu. Kemudian ajarin semua ya? Ajarin semua gitu. Termasuk gue lihat tadi ada bagaimana menyelami selera Gen Z gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi lu tuh nggak cuma ngajarin cara bikin roti ya Gus? Enggak, jadi bikin roti itu cuma bagian kecilnya aja. Yang namanya bikin roti itu skillnya kan istilahnya leher ke bawah, skill tangan dia. Semua alumni sama untuk skill tangan. Yang membedakan tuh dari skill otaknya itu, leher ke atas gitu. Karena berbisnis itu kan istilahnya dia skillnya skill leher ke atas. Jadi lu ajarin juga itu? Diajarin semua. Milih lokasi, milih apalagi yang diajarin? Termasuk SOP pembuatan roti ini, kita yang dengan alat seadanya bisa maksimal penjualannya gitu loh. Jadi bisa dibikin di rumah? Bisa, jualan dari rumah hari ini bisa. Bukan, membuatnya pun pakai alat-alat yang ada di dapur bisa? Jadi kita maksimalkan alat yang ada di rumah dulu. Jadi dengan budget saya katakan ya di bawah 1 juta pun udah jadi roti bisa. Dengan peralatan yang sedemikian sebenarnya murah pun bisa jadi. Jadi kita nggak perlu berpikir untuk beli dulu gitu. Kecuali memang dananya ada, kemudian memang sudah punya target market di situ.
Kemudian kita ajarin juga memang harus daftar merek kayak gitu. Nanti mereknya di branding seperti itu. Itu baru lain persoalan. Iya, lain persoalan. Kalau home industry aja aman ya? Aman, masih bisa, sangat masih bisa. Nge-bake-nya pakai apa? Oven kecil bisa. Oven kecil? Oven tangkring itu bisa sebenarnya. Cuman kapasitasnya aja nggak banyak. Artinya kita bisa cicil tuh kan setiap hari. Cicil setiap hari. Kemudian roti yang kita ajarkan ini ya tahannya 14 hari. Dan kalau adonannya Ini 14 hari? Ini roti udah 10 hari. Dicoba dulu. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet? Tanpa pengawet, iya. Tanpa pengawet. Apa sih bedanya roti Jepang dengan ini atau cuma branding doang? Satu memang dia dari branding. Yang kedua memang bahan baku gitu. Ini tepungnya tepung Jepang. Betul, bukan tepung lokal nih? Bukan, tepung Jepang. Oke, ada di supermarket? Di distributor. Jadi kita ngambil nanti dari distributor. Lebih empuk ya? Lebih empuk. Itu 10 hari. Iya, jadi itu yang kita ajarin nih gimana caranya bikin roti bisa bertahan 14 hari tanpa pengawet gitu. Jadi yang kemarin ribut-ribut ada soal roti yang berpengawet bisa 3 bulan. Oh iya, kemarin itu ya? Iya. Sempat jadi viral itu ya? Iya. Begini, orang terheran-heran roti bisa tahan 3 bulan. Tapi kenapa orang tidak terheran-heran santan bisa setahun dan diekspor? Nah kan itu aneh. Iya. Santan kan kalau di suhu ruang itu kan rusak sebentar, beberapa jam dia sudah asam gitu loh. Ini tahan setahun kan, diekspor lagi tuh oleh perusahaan besar. Nah, orang terheran-heran dengan roti gitu. Padahal roti sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, itu bisa disimpan lama. Gitu. Ini adonan... Biasanya kan musuhnya jamuran ya? Iya, jamuran, kelembaban paling. Kelembaban? Iya. Sebenarnya adonan rotinya sendiri, kalau kita ajarkan di kelas itu bisa tahan setahun sebenarnya. Adonan mentahnya. Yang itu tuh ya? Yang apa? Apa istilah itu? Ya, kalis tepung, gitu? Kalis itu iya, adonan yang kalis, tepung yang sudah kalis. Itu taruh apa? Taruh di freezer aja? Nah itu di kelas kita ajarin tekniknya. Itu termasuk yang kita rahasiakan. Ikut kelasnya dulu. Ikut kelasnya dulu. Iya. Oke. Nah itu. Tapi kalau rotinya matang ini pun sama semua kita kalau kita tahu tekniknya itulah. Nah teknik ini yang kita ajarkan sebagai SOP di kelas. Jadi kalau misalkan kita dapat pesanan 2.000 biji, itu malam tetap tidur gitu. Artinya tidak kepikir kalau dulu tidak ada SOP itu, kita udah kepikir tuh 3 malam tuh nggak tidur sudah itu ngerjain makanan seperti ini kan. Karena gampang rusak seperti takut itu. Adonannya, takut ininya ya gitu. Iya. Nah itu yang kita ajarkan. Ini di luar ruang ya? Ya, semua dengan teknik khusus gitu. Jadi iya ya. Maksud gua nggak harus masuk di freezer rotinya pun nggak harus. Kalau mau dimasuk freezer pun bisa sebenarnya gitu loh. Padahal tidak harus. Padahal nggak harus gitu. Makanya dengan kita ajarkan teknik ini, mereka di rumah pun nggak harus punya toko gitu loh. Kita kalau cek di Tokopedia, di Shopee, kita ketik roti aja, itu bisa puluhan ribu terjual loh. Yeah. Jadi artinya gini, zaman sekarang itu sudah tidak ada alasan kita nggak bisa bisnis dari rumah. Gitu. Nah itu yang kita ajarkan bagaimana caranya di rumah tapi bisa bisnis gitu loh. Jadi tanpa kita harus berpikir untuk menyewa toko gitu kan. Udah harus ada peralatan interiornya dan segala macam gitu. Online aja ya? Online aja. Termasuk untuk kebutuhan sehari-hari kali ya? Ada keluarga yang suka roti, bikin sendiri aja? Iya, mereka daripada keluarin mobil atau motor, belum macet, belum panas, belum hujan, belum parkir, belum tol, segala macam. Ya lebih baik pesan online aja gitu loh. Ya itu bikin sendiri? Iya, itu bikin sendiri gitu. Bisa variasi macam-macam ya? Betul, bisa. Dan semua diajarin? Semua diajarin bentuk-bentuknya yang belasan jenis. Bahkan satu kelas itu kita ngasih resep hampir 50 jenis. Yang kelas berapa juta? Itu yang harga 20 juta. 50 jenis? Iya. 50 jenis, 50 resep gitu. Menarik juga ya. Saya udah nggak punya waktu lagi. Kalau bikin roti aja kita di rumah ya. Iya. Untuk makan sendiri. Udah ketahuan bahannya apa ya. Jadi kita nggak was-was lagi ya. Iya. Ya, jadi tanpa pengawet nih Gus? Tanpa pengawet. Karena kan roti Jepang identik dia tanpa pengawet sebenarnya. Kemudian gini, roti Jepang yang asli sebenarnya di Jepang itu tidak halal. 99% lebih itu roti Jepang tidak halal memang. Termasuk roti Jepang yang ada di Singapura tempat saya ngajar gitu. Kalau roti Jepang di Indonesia dan di Malaysia halal karena dia mayoritas Muslim dan mereka mengurus izin halal itu gitu loh. Jadi halalnya di mana? Di campurannya ya? Mereka pakai minyak babi ada. Kemudian sosisnya juga kan sosis babinya itu. Kalau pakai sosis? Ya, tapi rata-rata mereka menggunakan ya minyaknya itu untuk ya katanya bikin enak gitu.
Sebenarnya enggak gitu. Ini yang punya kita nggak ada minyak sama sekali. Nggak ada. Atau minyaknya minyak bukan babi. Bukan, kita pakai butter. Pakai butter. Iya, butter. Jadi kita menggunakan semua bahan halal yang ada sertifikasi halal, itu yang kita gunakan gitu. Jadi yang haram, yang syubhat itu kita nggak pakai sama sekali gitu loh. Nah, itu yang kita ajarkan semua sampai ke merek-mereknya apa yang mereka harus gunakan. Kalau mereka misalkan menyebutkan suatu merek, kita kalau memang merek itu nggak bagus, kita katakan tidak bagus gitu loh. Dan semua merek yang kita ajarkan itu rekomendasi riset. Bukan di endorse gitu. Kita nggak terima endorse sebenarnya. Jadi full yang kita ajarkan di kelas itu berbasis riset yang saya buat. Kemudian hasil yang teruji masuk dalam riset itu dan keluar sebagai hasilnya itu kita rekomendasikan gitu loh. Jadi kalau mereka ganti itu resiko dia sendiri gitu loh. Jadi kita ajarkan betul-betul supaya alumni ini jangan ganti bahan. Karena perusahaan-perusahaan besar itu hancur gara-gara ganti bahan. Itu. Makanya ada satu merek donat yang besar banget sekarang sudah nggak ada di Soekarno-Hatta. Dulu International Airport termasuk airport domestik itu di tiap terminal tuh ada dulu donat itu. Sekarang sudah nggak ada sama sekali gitu. Karena ganti bahan baku. Terus akibatnya apa? Customer sudah merasa udah nggak enak lagi. Tidak seenak yang seperti yang dulu gitu kan. Nah, itu yang merusak sebenarnya perusahaan itu. Jadi ibaratnya tim marketingnya setengah mati bekerja, tapi dirusak oleh manajemennya sendiri gitu. Jadi ibaratnya menggarami air laut gitu. Ya akhirnya kompetitor bermunculan bukan karena kompetitornya lebih hebat, tapi mereka sendiri yang membuat kesalahan. Kecewa. Iya. Konsumennya. Konsumennya kecewa, pergi, akhirnya nggak beli lagi, lama-lama tutup gitu. Aku juga ngajarin tentang bikin donat deh. Gunanya curi juga. Ya nih donat Jepang. Donat Jepang. Iya, donat ini masuk bagian dari ilmu roti sebenarnya. Jadi di termasuk kelas diajarin di kelas. Iya, jadi kelas roti Jepang tuh masuk ke ilmu roti tawar, roti manis, pizza, donat dengan roti diet. Jadi 5 resep dasar itu kita ajarkan terus kita kembangkan dia ke bentuk-bentuknya, isian-isiannya. Roti diet itu yang nggak ada gula. Oh. Yang sugar free atau yang masuk kategori dia dairy free. Produk susunya nggak ada, itu kita ajarkan juga. Jadi kalau misalkan ada pasien yang diabetes, kita masih bisa terima gitu. Kalau sourdough itu nggak dibikin ya? Oh, itu beda ilmu tuh. Beda ilmu? Beda ilmu, itu roti-roti Eropa biasanya. The country bread, artisan bread itu beda spesialisasi lagi gitu loh. Nah, saya masuk ke ilmu, kenapa ke ilmu roti Jepang? Karena ilmu roti Jepang ini, orang yang nggak bisa bikin roti, minimal dalam 2 hari, mereka bisa mahir. Oh, 2 hari dijamin? Iya, 2 hari saya jamin bisa mahir, bisa buat roti di rumah langsung. Jadi kenapa kita bisa bikin cepat sekali, shortcutnya luar biasa ya, karena ilmu masternya kita turunkan semua. Yang mungkin chef biasa itu harus di atas 20 tahun dia untuk dapat ilmu itu. Nah, salah satu ilmu yang kita ajarkan ini ilmu cara nulis resepnya yang benar gitu. Karena kan ilmu resep ini sama seperti ilmu dia ilmu matematika banget gitu. Seperti ilmu bangunan, pokoknya ilmu yang menggunakan persentase dan gramasi gitu loh. Jadi kalau bahan di dalam sebuah resep tidak tergramasi, itu resep nggak bisa dipercaya. Jadi kalau resep masih menggunakan sendok makan, sendok teh, secukupnya, itu nggak benar itu. Karena kalau sudah sendok teh, sendok makan, tidak akan ketemu total adonannya berapa gram. Kalau totalnya nggak ketemu, tidak ketahuan berapa porsi. Kemudian tidak bisa dipersentase lagi gitu. Nah, kalau kita dalam ilmu riset, kita bisa katakan, oh gula sekian persen, garam sekian persen. Dalam ilmu masakan pun sebenarnya gitu. Cabenya berapa persen, terasi berapa persen gitu. Kemudian bawangnya berapa persen gitu. Jadi bukan pakai siung 1 ruas jari. Itu melesetnya banyak ya? Banyak sekali itu. Siung besar, siung kecil ya? Iya, bawangnya Cina atau lokal. Itu yang membuat orang dari tahun ke tahun, berpuluh-puluh tahun, bikin masakan tuh pasti begini selalu. Tidak pernah stabil. Karena yang ngajarin pun nggak bener. Gitu loh. Tidak mengajarkan tentang gramasi. Yes. Padahal kalau kita mau jualan tuh harga harus sama, rasa harus sama ya. Nah, perusahaan makanan tidak akan bisa jadi perusahaan besar sekelas KFC, McD, Pizza Hut atau Dunkin kalau dia masih bermain dengan secubit, secukupnya, 1 sendok teh, 1 sendok makan gitu, nggak ada. Perusahaan besar semua gramasi eksak. Jadi itu yang membuat mereka jadi perusahaan besar karena rasanya stabil. Siapapun yang buat sama hasilnya. Apalagi franchise ya. Apalagi franchise. Lu makan di sini dengan di cabang yang lain harus sama, betul harus sama, iya. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah beda tangan, beda rasa gitu. Nah, itu yang membuat
banyak UMKM nggak pernah naik kelas gitu loh. Ya. Karena terus terang saya katakan resep mayoritas yang diajarkan mau di toko buku itu, yang di buku-buku full color, atau yang di YouTube, atau yang di Google, mayoritasnya salah dari sisi gramasi. Oke. Kemudian metode cara pembuatannya pun kadang-kadang membingungkan gitu, mempersulit gitu. Padahal simpel-simpel aja ya. Padahal sangat simpel sebenarnya, sangat simpel. Bahkan dalam 2 hari, hari kedua alumni itu peserta kelas bisa baca. Saya kasih sampel beberapa resep gitu, mereka bisa tahu, bisa tebak berapa salahnya resep itu. Yang itu harusnya orang yang paling senior di dapur, yang sudah puluhan tahun jam terbang dia baru bisa seperti itu ini. Nah ini kita kasih langsung 2 hari. Ilmu paling pamungkasnya di situ gitu. Jadi mereka begitu datang ke bakery, begitu nyicipin roti, ini garamnya kurang. Gitu. Udah tahu dia? Tahu dia. Oh ini underproof gitu. Apa tuh? Underproof tuh belum waktunya dibakar, akhirnya bantat. Underproof. Gitu. Oh itu bantat tuh itu ya? Bantat dia. Atau overproof, kelebihan ngembang, akhirnya kempes kayak gitu. Itu mereka bisa menilai langsung gitu loh. Karena istilahnya kita buat mereka langsung mahir. Jadi banyak ilmu roti itu yang saya buang, tidak saya masukkan ke dalam ilmu kelas karena memang nggak kepake gitu loh. Yang mempersulit itu kita hapus gitu semua. Jadi dengan itu orang yang mau ikut kelas betul-betul yakin dia. Mereka selalu bertanya, yang mau ikut kelas ini kira-kira garansinya apa sih? Saya bilang, kalau ketemu resep yang lebih enak dari ini, gue balikin uangnya. Gitu ya? Iya. Dan itu garansi udah 19 tahun. Enak itu kan relatif. Betul, tapi rasa enak itu sebenarnya sudah cukup ijma dia disepakati sebenarnya. Yang kalau kata-kata lumayan kan ini baru bermasalah dia. Jadi orang yang ikut kelas roti Jepang itu cuma 2 pendapatnya. Kalau nggak enak banget gitu. Nggak ada pilihan ketiga gitu. Ini bahasanya marketing banget ini. Iya, bahasa 2. jualan banget. Ini pasti muridnya Pak Bi juga nih. Iya Pak Bi juga. Pak Bi ini muridnya Pak Bi. Iya Pak Bi, Pak Kasali juga. Lu belajar banyak ya? Banyak di mana-mana saya ikut kelas-kelas beliau juga gitu. Hari ini jadi tamu saya. Oh iya Masya Allah. Saya ikut kelas Bapak juga. Di Meridian. Gus, yang ikut lu ini rata-rata apa? Ibu rumah tangga kah? Laki kah? Perempuan secara demografis? Orang tua kah? Anak kah? Yang pasti 50-50. Laki-laki setengah, perempuan setengah. Oke. Profesinya ada yang dokter, polisi, tentara, anggota dewan, arsitek, IT. Yang kepengen nambah skill aja kan? Iya. Karena cooking itu kan sekarang kan skill ya kan? Skill dia. Oke. Jadi ya pengen nyoba dunia baru gitu. Dunia baru. Nah, terutama pada saat pandemi itu banyak yang move on dari profesi lama karena nggak bisa offline. Akhirnya mereka berpikir nih kira-kira cari uang gimana caranya nih gitu. Mereka akhirnya coba masakan gitu makanan. Jadi mereka rajin di YouTube cari-cari informasi. Akhirnya ketemu kelas itu mereka bergabung di situ. Ya. Dan luar biasa. Tapi sekarang. paling banyak memang orang kepengen mendapatkan pencarian atau income dari buat roti ya Gus? 50%. 50% itu? 50% nggak nyari resep. Gitu. Nyari apa? Nyari yang lain. Ya jadi gini, saya pakai strategi marketing menjual tanpa menjual gitu di Instagram gitu. Jadi Instagram saya tuh terlihatnya acak kadut. Ya, nggak melulu ngomong roti ya? Enggak. Jadi saya gunakan dua metode. Pertama storytelling, yang kedua copywriting. Kalau copywriting saya nulis di situ ini adalah resep teruji selama 19 tahun. Kita di 13 negara. Yang resep ini silahkan mau dibandingkan dengan resep manapun, bakery Jepang manapun, di negara manapun saya bilang kita masih unggul daripada mereka. Gitu. Makanya pernah saya bikin 3 kali itu sayembara. Untuk 3 orang pemenang masing-masing itu sebenarnya nilainya 100 juta. Jadi iPhone 13 Pro Max, uang tunai 25 juta, umroh 1 orang, sama ikut KRJ Masterclass. Dari 3 tahun 2022, 2023, 2024, jangankan yang menang, yang daftar nggak ada. Gitu. Nggak ada, kenapa? Nggak ada. Karena kita bikin syaratnya itu. Standarisasi resepnya harus mengikuti kelas roti Jepang. Jadi risetnya harus gramasi, resepnya harus gramasi, harus eksak, tidak bikin masalah di badan manusia. Oh, lu challenge mereka untuk mengalahkan resep lu? Iya, challenge-nya itu. Kemudian tidak melewati standarisasi internasional. Jadi kalau itu melewati itu, di badan manusia itu bermasalah gitu. Karena resep itu kebanyakan bermasalah di badan itu, bukan glutennya yang sekarang sedang ribut-ribut. Gluten free. Iya.
yang katanya gluten tuh bikin masalah gitu. Sebenarnya bukan di glutennya. Yang bikin masalah di badan manusia itu sebenarnya adalah dari resep yang salah. Entah itu gramasinya yang overdosis atau metode pembuatannya yang salah gitu. Nah itu saya buat challenge seperti itu. Jadi bikin sayembara, ternyata nggak ada yang daftar. Jadi itu untuk membuktikan bahwa resep ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi untuk bikin resep KRJ ini saya harus datangi 3 negara untuk ngecek di mana ada bakery Jepang. Di situ saya beli sampel rotinya, kita bedah dia. Oh ini kira-kira bahannya apa, garamnya berapa, gulanya berapa, butternya berapa gitu. Lo tahu ya Gus? Insya Allah tahu. Gitu. Karena saya dulu di balik risetnya perusahaan tepung gitu. Jadi tugas kita itu untuk bagaimana mendapatkan resep dari sebuah bakery tanpa mereka ngasih resep. Jadi kita beli sampel produk itu, nanti kita cicipin tuh. Nah, kita tulis di kira-kira garamnya berapa, gulanya berapa, butternya berapa, terus kita buat risetnya lagi, mini bakingnya gitu. Nah itu yang kita ajarkan ke alumni. Jadi sehingga mereka tuh keluar itu seolah-olah menjadi ilmu forensik di bidang baking ini gitu loh. Nah itu yang kita ajarkan ke mereka. Ada kisah sukses dari murid lo Gus yang udah mencapai mungkin punya apa gitu. Sebenarnya banyak. Cuman begini, rata-rata alumni KRJ itu keluar dari kelas begitu selesai ikut kelas 2 atau 3 hari mereka menghilang gitu loh. Tidak ingin diketahui mereknya. Bahkan itu mereka mayoritasnya itu unfollow saya di IG yang awalnya follow, pengen tahu kelas dan segala macam, mereka unfollow. Supaya tidak diketahui sebagai alumni gitu loh. Bukannya suatu kebanggaan atau satu sertifikasi ya pernah ikut sebenarnya apa? Cuman nanti mereka pasti akan ditanya alumninya Chef Agus ya gitu. Ini strateginya gimana kok bisa sukses gitu loh. Nah mereka pengen menjadi hidden rich. Hidden rich dia. Jadi cukup ring 1 aja yang tahu gitu. Ring 1 tuh suami, istri, anak aja yang tahu dia ikut kelas gitu. Jadi bahkan alumni itu banyak yang dia ikut kelas, keluarganya aja nggak tahu. Artinya keluarganya itu saudaranya, iparnya, bahkan orang tuanya nggak tahu. Ujuk-ujuk aja ikut kelas, terus ujuk-ujuk usahanya rame, bisnisnya besar. Kok bisa gitu kan? Bahkan banyak beberapa alumni kita itu yang kerja di perusahaan-perusahaan Jepang. Orang Jepangnya sampai terheran-heran makan. Ini lu yang buat gitu? Iya. Masa dia bilang, lu kan orang IT. Gak mungkin lu beli nih pasti dia bilang. Enggak, gue bikin sendiri gitu. Jadi alumni itu bisa gitu loh. Jadi luar biasa. Tapi mereka tidak ingin diketahui sebagai alumni itu. Jadi yang bisa diketahui pun hanya 1 atau 2 alumni, 2 merek aja gitu. Yang mau ngaku? Yang mau ngaku. Ini sudah menjadi industri Gus? Ada sekarang udah besar ada. Cuman ya itu mereka berani cerita tuh hanya ke saya langsung. Mereka japri, Chef, gue beli mobil cash, Chef, Corolla. Saya ketik Corolla di Google, 500 juta. Corolla cash. Ada banyak yang cerita, ada yang pergi haji Furoda juga begitu. Furoda kan ratusan. Iya. Jadi ya yang sukses banyak, cuma mereka nggak ingin diketahui aja gitu. Bahkan mereka ya itu menghilang, unfollow IG saya gitu, tapi saya nggak ada masalah karena mereka tetap di grup terjapri, tetap curhat segala macam. Cuman dari masyarakat umum dan memang kode etik di chef yang tidak tertulis itu kita nggak boleh ngebocorin siapapun yang sudah ikut kita gitu loh. Jadi untuk ikut kelas roti Jepang ini memang mencari 3 R-nya itu sulit dalam ilmu marketing. Review, rating, recommendation. Nggak akan ketemu. Tapi kok bisa tiap berapa bulan harga KRJ itu naik terus gitu loh. Karena gini, ilmu yang aslinya sebenarnya itu di atas miliaran sebenarnya. Di atas 1 miliar. Cuman sekarang masih dijual sangat murah itu. Cuman banyak yang bilang, oh kemahalan, dia bilang gitu kan. Bukan kemahalan, saya bilang uangnya yang kurang. Iya. Gitu. Jangan pernah bilang mahal. Iya, ya itu. Jadi itu yang kita ajarkan tuh sebenarnya ilmunya saya bilang sangat murah. Mumpung saya bilang ini belum diakuisisi perusahaan besar saya bilang. Kalau diakuisisi tutup kelas saya bilang. Ya kan karena ada satu merek kecap di Indonesia dibeli sama perusahaan dari luar negeri ratusan miliar kan. Nah itu dia. Jadi resep itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau Pak Arel Kasali mengatakan ada 2 yang di perusahaan itu sangat berharga. Satu merek, yang kedua resep gitu. Karena merek bisa jadi branding, yang resep ini menjadi rahasia gitu loh. Nah itu yang dua-duanya yang kita ajarkan ya, resepnya ya brandingnya juga. Kemudian teknik-teknik nge-brandingnya seperti apa, itu semua kita ajarkan di kelas sampai mereka bisa autopilot gitu. Ini aku ngajar langsung ya? Siapa? Ngajar langsung? Iya, saya ngajar langsung. Di setiap kelas itu lu hadir? Iya, mesti.
Saya sebenarnya dengan tim ada di sana. Jadi saya khusus bagian teorinya. Jadi ngisi-ngisi teori semua dari A sampai Z. Nanti yang praktek kita ada tim chef sendiri di sana. Dan seluruh kelas itu ada prakteknya? Wajib praktek. Wajib praktek. Jadi hari pertama biasanya saya kasih teori 1 jam, sisanya praktek sampai malam. Kita 14 jam per hari. Jadi dari jam 14 jam per hari? Iya, per hari 14 jam. Peserta harus hadir jam 7 pagi atau setengah 7. Pulang itu paling cepat jam 9 malam. Setiap hari begitu. Besok ini lagi. Besoknya begitu lagi. Ada yang minimal 2 hari, ada yang 3 hari biasanya. Ada yang nggak lulus nggak? Nggak ada, lulus semua. Lulus semua. Kasih sertifikat. Gitu. Jadi itu yang luar biasa. Ini mohon maaf, ini casing lu itu kan nggak chef banget kan? Sebenarnya kalau kita melihat di Indonesia iya. Tapi kalau di Saudi Arabia ya chef tuh begini gitu loh. Memang sih katanya kok nggak klimis gitu kan. Iya. Ya, kan rambut kan nggak boleh jatuh ke adonan kan? Betul, kan ada hairnet sekarang gitu loh. Oh pakai gitu ya. Kalau ini. Ya. Kita kan istilahnya kalau orang yang rambutnya jadi tutup kalau jadi chef yang bener betul. Cuman kita kan kalau biasanya lagi podcast ya saya nggak mungkin lah pakai hairnet, pakai masker begitu kan. Misterius jadi malah nantinya. Kalau topi ya topi chef. Tapi sebenarnya gini, yang masalah itu cuma di Indonesia aja. Soalnya saya mengajar di Malaysia, Singapura tidak pernah dipertanyakan. Bahkan Kementerian Pendidikan Malaysia tuh mengundang tuh dari College Community Ledang, Tangkak di Johor, itu pun mereka tahu penampilan saya seperti apa, tapi mereka undang juga untuk dosen mereka gitu loh. Jadi saya ngajar di sana, mereka nggak ada masalah sebenarnya. Yang masalah ini stereotype itu cuma di Indonesia aja gitu, yang aneh gitu. Nggak mau suka waktu masaknya gitu ya. Kalau waktu ngajar mah nggak ada masalah saya pikir. Iya, betul. Saya kan bagian teori aja gitu di kelas tuh, bukan bagian. Bikin cookies juga ya, Chef? Iya, ini cookies kita nih lebih enak dari merek manapun yang ada di dimanapun. Dimanapun supermarket, merek yang paling terkenal kita garansi. Gue coba dulu. Oh, silakan. Kalau nggak coba tuh namanya hoax. Ya, iya, betul. Oh iya loh. Gila ya. Jadi kalau resep krenyes gitu. Iya, langsung lumer dia. Maksudnya kasih kismis nih. Ini baru 1 model. Kita ada 9 model yang kita ajarin di kelas. Diajarin. Beda kelas dia. Kelas butter cookies. Kalau kelas butter cookies baru 25 juta harganya. Baru 25 juta. Baru 25 juta. Karena kalau punya resep ini bisa jadi perusahaan besar. Ya kan banyak tuh butter cookies di supermarket tuh. Bukan kali tamu enak. Nah itu ya. Jadi semua resep yang kita ajarkan ini juga termasuk teh tarik. Juga teh tarik kita ada 10 resep. Levelnya grade-nya tuh dari grade 1 plus sampai grade 4 ada. Jadi kita bikin riset untuk teh tarik ini di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Yordan sama Palestina. Nah saya pernah ke Palestina, kita nyicipin teh tarik dia seperti apa kayak gitu. Ini ada kelas juga? Ada. Baru 25 juta juga. Baru 25 juta. Enak banget lu nyari duitnya juta-juta gitu. Mahal, resep itu mahal ya? Ya karena riset, bukan resep akal-akalan gitu kita nyontek di YouTube, bukan. Kita bikin resep, kita garansi lebih enak ya kalau yang ini dari merek teh tarik di negara manapun, hatta di Saudi Arabia. Betul, teh tarik itu masalah kadar gula aja kali ya. Ada orang yang suka manis, ada yang sedang, ada yang nggak suka manis. Sama ini komposisi gramasi semua. Gramasinya nggak boleh lebih, tapi nggak boleh kurang juga. Ini standar gitu deh. Kalau di teh tarik di tempat lain kan turun naik tuh rasanya tuh, kadang enak, kadang enggak, kadang hambar gitu, kadang kemanisan kayak gitu. Kita stabil karena kita bermain dengan semua gramasi gitu. Ini lagi juga kelas ya teh tarik? Banyak banget. Sudah hampir 1.000 mungkin alumninya kalau yang teh tarik. Wow. Kalau ini cookies? Cookies juga sama, hampir 1.000-an lebih kayaknya alumninya sudah. Enak banget lo nyari duitnya, Gus. Dulu padahal hidup lu tuh susah kan dulu katanya. Iya susah banget dulu. Diawali dengan punya utang ya? Iya utang 35 juta dulu. Iya. Lu gagal dulu, gagal bisnis. Gagal bisnis betul, tapi karena ini salah target market kita. Dulu jualan apa? Roti ini sama. Roti, donat kayak gitu. Di mana? Di Bandung? Di Bandung juga di sini. Di Bandung, oke. Jadi di sejumlah kompleks perumahan di Bandung itu kita jualan kayak gitu kaki lima dari roti yang 1.000-an kayak gitu. Jadi mulainya dari bawah tuh, keliling jalan kaki, teriak-teriak di komplek perumahan kayak gitu. Jadi dari situ mulainya sampai punya ya hutang besar kayak gitu. Nah itu hidup berubah sejak mengubah mindset dari baca buku. Waktu itu bukunya Pak Renal Kasali saya baca. Buku yang mana? Change? Kayaknya iya tuh. Tahun 2009 saya lupa terus terang judulnya, dipinjemin dari teman. Oke. Buku itu saya baca, di situ luar biasa betul-betul mengubah mindset, itu akhirnya saya berubah.
Jadi beda target market, kemudian ya belajar tentang ilmu brandingnya semua, betul-betul memang bisa mengubah luar biasa. Jadi kita ubah mindset, hidup berubah gitu loh. Ya. Jadi isi otak ubah sendiri gitu iya. Itu di seminar gua. Kalau lu mau merubah nasib, rubahlah mindsetmu. Iya, dari kalau enggak juga, rubahlah attitude-mu. Dua aja. Betul. Dua aja. Rubah mindsetmu, rubah attitude-mu. Iya, kalau udah benar itu. Jadi kalau kita fix mindset, dia hidup nggak berubah. Kalau growth mindset dia akan berubah, dia seperti itu. Itu saya buktikan tuh, makanya saya bisa ikut kelas Pak Helmi, Pak Bi, Pak Rana Kasali waktu itu, Pak Dodi juga saya ikut kelasnya. Jadi ya sejak mengubah mindset itulah makanya hidup berubah dan sudah jelas beda sih segalanya sih gitu loh. Itu jadi sekarang alhamdulillah alumni, saya senang sekali malah alumni itu makin besar, makin sukses. Karena gini, dalam tata pengajaran di ilmu baking dulu itu sebenarnya ada beberapa oknum pengajar itu yang anak muridnya nggak boleh lebih pintar dari dia gitu loh. Kalau ini kita bikin disruption, anak murid harus lebih pintar dari kita, harus lebih kaya dari kita, harus lebih sukses dari pengajar gitu loh. Baru pengajar itu dikatakan sukses gitu loh. Jadi kita permudah semua yang sulit, kita permudah. Kemudian yang alumni harus mencari-cari merek apa yang enak untuk roti, kita sudah sediakan semuanya gitu. Dan nanti mereka selesai kelas silahkan cari bahan yang dimanapun yang kita rekomendasi gitu loh. Jadi saya nggak ada urusan sama si pemilik bahan juga dengan si pemilik merek, ya kita lepas. Jadi karena kita bebas endorse gitu loh. Jadi kita speak up di kelas itu bukan berdasarkan endorse, nggak ada beban. Kalau jelek saya katakan jelek, kalau bagus saya katakan bagus gitu loh. Oke. Jadi enak sekali gitu kita untuk. Jadi dan itu yang membuat alumni itu dalam waktu singkat itu omset bisa naik ke 3 digit gitu. Jadi mereka artinya apa, mengikuti guidance yang kita ajarkan di kelas gitu. Ada yang baru 2 digit mungkin 15-20 juta per bulan bisa naik ke bulan 3 ke 4-nya bisa di atas 100 juta gitu. Karena ngikuti guidance yang kita ajarkan di situ. Dan Chef Agus tuh cuman berhenti ngajar doang ya? Nggak mau langsung ke hilirnya gitu? Nggak akan pernah masuk ke situ? Maksudnya hilir gimana? Maksudnya akhirnya punya brand, bikin toko juga. Nah itu masalahnya gini, biar orang kenal saya sebagai pengajar aja. Ya, oke. Kalau saya ada bisnis di belakang, saya selalu tutup gitu. Jadi sebagaimana alumni itu silence, maka saya pun silence juga gitu loh. Jadi lu tuh orang kan nggak bersaing dengan guru dong? Iya. Ya? Soalnya gini, kalau seorang guru dia mengaku, oh saya punya beberapa brand, misalnya brand roti, brand donat, atau saya pemegang saham di sejumlah bakery-bakery besar, itu biasanya down mental alumninya. Iya. Makanya saya tidak sebut itu. Jadi orang cukup mengenal saya sebagai pengajar aja. Memang kadang-kadang peserta kelas juga akan bertanya, Chef punya bakery apa aja gitu. Saya bilang ada lah, saya bilang. Kalau saya kasih tahu, belum tentu kita siap mental untuk terima kondisi kenyataan. Jadi kalaupun ada orang nggak tahu kalau di belakangnya ada Chef Agus. Iya, begitu. Karena kan bisnis hari ini bisa autopilot. Artinya kita sebagai owner tuh nggak harus ada standby di situ gitu kan. Jadi orang bekerja dengan sistem gitu loh. Dan nama Chef Agus pun tidak ditempelin dimanapun ya? Iya. Jadi cukup di kelas roti Jepang. Jadi orang tinggal klik misalkan di Google, mereka klik nama saya bisa, Chef Agus Jamhari, atau kelas roti Jepang pun nanti pasti keluar di situ. Info-informasi semua tentang kelas, bukan tentang brand apa, bakery apa gitu. Jadi cukup di situ lingkupnya aja gitu. Mereka keren kalau menurut gue sih, cukup fair. Sekarang lagi megang berapa kelas? Atau yang lagi running? Yang running itu sementara ini yang reguler, profesional, master class, kemudian kelas teh tarik ini, kemudian kelas butter cookies, sama satu lagi kelas spesialis untuk donatnya ada. Gitu. Tapi kelas spesialis donat itu untuk online aja, nggak ada offline-nya gitu loh. Memang kelas itu didesain waktu pandemi, waktu masih zaman PSBB nggak boleh datang ke kelas, itu kita memang desain khusus itu untuk yang jarak jauh semua. Kita ada 6 kelas saat ini. Jalan semua? Kenapa? Jalan semua? Jalan semua sekarang. Satu kelas berapa? 26 orang itu? Rata-rata 26 orang. Setiap kali Sabtu Ahad. Itu karena capacity juga ya? Iya, kapasitasnya karena masalah intimacy juga? Kalau kebanyakan mungkin lebih sulit juga ya? Enggak juga sih sebenarnya. Bisa, karena kita punya tim kan di sini. Jadi tim kita bisa menghandle sebenarnya lebih banyak dari itu. Cuman kita, karena ruangannya memang cukup enggak terlalu besar juga. Jadi hanya cukup memang untuk 26 orang praktek di situ. Di Bandung di mana? Di Grand Sharon Residence. Grand Sharon Residence. Sharon? Iya, Sharon Residence itu di Cipamokolan, Rancasari, dekat dari Polda Jabar. Oke.
Jadi masuknya itu dari sebelah rumah sakit Islam di situ. Nah, di situ tempatnya di situ. Oke, call to action. Oh, ini pasti muridnya Pak Bi tahu call to action. Iya. Kalau orang berminat harus kemana, Gus? Oke, kalau berminat tuh nanti bisa langsung ke WhatsApp saya bisa 0857 Berapa? 0857 0857 3777 3777 0490. 0490. Atau Jadi kita tulis. boleh kalau lewat Instagram juga bisa. DM aja ya. Iya, DM aja @chef Agus Jamhari 79 di situ. Ya. Chef Agus Jamhari. Jamhari 79. 79 ternyata tahun lahirnya dia. Iya. Jadi ketakar umurnya berapa gitu. Masya Allah. Ya, muda enggak, tua juga belum gitu ya. Iya. Lagi matang-matangnya. Masya Allah. Ya itu jadi yang orang ikut kelas tadi kan 50% dia cari resep. Nah 50% tuh biasanya mereka mau curhat tuh urusan rumah tangga, masalah anak, masalah waris, masalah hutang, masalah poligami gitu. Karena itu saya tulis semua tuh di Instagram tuh. Itu kan sebenarnya bentuk yang Pak Bi ajarkan tuh tentang marketing tanpa marketing, jualan tanpa jualan gitu loh. Ya. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang apa yang kita jual, tapi berbicara tentang behavior customer, apa yang sedang hype itu, nah itu yang kita angkat jadi materi dan orang itu ternyata 50% minatnya karena itu. Bahkan ada satu kelas yang satu persatu kita tanya pesertanya, kenapa minat ke sini? Apakah nyari resep? Enggak, saya pengen dengar cerita yang di IG itu. Kok berani nulis sesuatu sebenarnya yang influencer lain nggak berani tulis itu. Karena itu dia katakan itu udah deket-deket jurang gitu, pinggir jurang gitu loh. Kok berani gitu? Saya bilang kalau kita standing mentality-nya kuat, nggak akan ada takut gitu. Nggak akan ada yang bully gitu loh. Kalaupun yang bully mereka pun berpikir gitu loh. Karena istilahnya kita menguasai alam bawah sadarnya mereka gitu loh. Jadi kalau kita percaya diri, ya orang yang akan submisif gitu. Nah ilmu itu juga saya kasih di kelas sebagai bonusnya. Teknik bagaimana mengetahui sisi-sisi leadership dari laki-laki yang dominan, percaya diri, kemudian fearless, risk taker, decision maker, itu kita ajarkan. Kemudian tentang alam bawah sadar perempuan. Bagaimana perempuan selalu mengatakan A, maksudnya B, kayak gitu. Itu kita ajarkan tuh bahasa-bahasa perempuan, kemudian rahasia-rahasia terdalam mereka gitu. Jadi lengkap sebenarnya kelas roti Jepang tuh, makanya mereka di kelas tuh berani curhat di situ. Chef, saya lagi masalah sama istri, chef. Dia angkat tangan langsung. Sementara didengarkan dengan 25 orang yang lain. Gitu. Jadi mereka akhirnya curhat ya urusan rumah tangga gitu. Bahkan ada yang datang ke kelas duduk cuma ngobrol aja. Temannya lain praktek dia enggak gitu loh. Itu banyak banget sebenarnya yang datang ke kelas. Karena kita bukan jualan kelas sebenarnya itu. Jualan behaviornya mereka sebenarnya. Itu dan lebih menentukan dalam untuk kehidupan ya. Betul. Ya. Mereka pulang itu tercerahkan gitu, dia dapat solusi di situ. Jadi kita membahas sisi blind spotnya yang mungkin di tempat lain nggak dibahas gitu. Bahkan kita juga banyak alumni itu dari lulusan Madinah kayak gitu. Jadi ustadz-ustadz alhamdulillah ikut ke kelas kita, dapat pencerahan Gue juga. terlambat ya ngikutin. Saya baru bikin kelas namanya Twilight Night, gue nerima 12 murid doang. Oh gitu. Itu nggak ngajarin bisnis aja. Oh. Ngajarin tuh bagaimana hidup, bagaimana kehidupan rumah tangga, bagaimana mencapai dream, membuat dream gitu. Ternyata itu lebih menarik. Jadi kalau mereka ngobrol di luar itu bukan bisnis mereka udah jago-jago. Oh betul. Udah jago-jago gitu. Kadang-kadang lebih jago dari kita, bisnis dia lebih sukses. Tapi kadang-kadang dia, wah Pak Elmi kok hidupnya enak banget, bahagia banget gitu. Mesra banget sama istri gitu. Nah itu yang kita ajarkan di kelas tentang. Jadi ternyata lu lebih duluan dari gua tuh, Gus. Iya kan kita bahas tuh tentang hipergami perempuan tuh seperti apa gitu. Kenapa di Indonesia tuh 92% kasus perceraian itu gugat cerai dari istri. Kenapa itu? Kita bahas tuh sisi psikologi terdalamnya di situ. Jadi sebenarnya apakah betul menaklukkan perempuan tuh istilahnya harus dengan kaya dan ganteng? Ternyata enggak. Gitu. Terus kenapa suaminya sudah kaya, sudah ganteng, kok istrinya ditinggal juga sama istrinya? Betul gitu. Gue ngomong apa tentang ini? Iya. Top 10 richest itu separuh tuh ditinggal istrinya tuh. Betul. Nah, Dia terlalu baik. Jeff Bezos, Warren Buffett, kurang kaya apa? Elon nikah 3 kali gitu. Iya. Karena itu alam bawah sadar perempuan kan begini, dia roller coaster gitu. Iya, kalau dikira mereka kalau dikasih uang, kasih apa dicukupin, enggak. Udah cukup ternyata enggak. Iya, Tidak kita ngomongin roti aja yuk.
Iya, justru itu mereka tertarikin di situ gitu. Kok berani, kok nggak takut dibully Chef? Itu tulisannya itu sensitif loh. Masya Allah. Kalau gue masih belum berani nulis lah, gue cuma makin sendiri aja. Kalau orang nanya diskusi boleh lah. Oke, Chef Agus, gue seneng banget, gue belajar banyak. Kalau gue lagi iseng, suatu saat gue belajar bikin roti, itu iseng aja lah. Jadi bikinin anak gue, cucu gue, istri gue. Iya betul. Mudah gitu. Roti gampang banget ya. Dan alatnya cukup dengan alat yang udah di rumah aja ya. Paling oven kan rata-rata kita punya lah ya. Iya punya. Jadi tinggal bikin misalkan 1/4 resep pun bisa. Kan nggak harus 1 kilo tepung. 1/4 kilo tepung pun jadi ya 12 biji pun oke. Tuh makan sendiri aja. Makan sendiri aja bisa. Simple sebenarnya. Branding gue jago ya. Nah itu dia. Tinggal di ini Helmi Yahya Bakery. Wah rame Pak, insya Allah Pak. Tinggal itu autopilot sudah itu. Autopilot. Betul, Masya Allah. Jangan terburu rezeki orang lain. Ini aja gue terlalu sibuk. Oke, tapi ini good thing ya. Jadi saya pikir kan kita tuh ya kalau udah sukses atau ada apa, kita perlu juga. Betul. Kan kalau kata si Gita itu jadilah lead spesialis gitu, yang tahu banyak. Iya. Ya jangan kalau lo cuman apa-apa main biola aja. Tapi akan menarik kalau lo bisa masak juga, ya kan? Betul. Ahli mancing juga, gitu kan. Jadi menurut saya sih itu yang membuat hidup lebih colorful. Bisa masuk semua kalangan. Ya bisa masuk semua kalangan. Yang beda-beda spesialisasi kita nyambung. Ya. Betul sekali. Oke, Chef, ada yang mau disampaikan? Silakan. Penutup. Mungkin itu aja dulu sementara. Jadi kalau yang berminat untuk datang ke kelas roti Jepang, apakah itu mungkin karena resepnya atau karena sesuatu tentang masalah gitu, kita open aja gitu. Oke. Paling aman DM lah. DM ya betul. DM aja. Insyaallah. Jadi @Chef Agus Jamhari 79. Langsung dapat. DM aja. DM dibaca dong. Langsung dibaca, langsung dibalas. Kalau gue lebih sering baca DM daripada WA. WA mah suka ketumpuk-tumpuk tuh ke bawah. Oh betul, iya. Nggak kebaca. Oh iya, betul. Kalau DM aja. Jadi terima kasih sudah menjadi tamu saya belajar banyak juga. Ya, suatu saat I mean it gitu, mungkin akan belajar lah. Insya Allah. Iya. Boleh. Banyak orang sekarang udah tua-tua belajar ngelukis. Iya. Ya. Waktu luang banyak. Waktu luang banyak. Oke, terima kasih. Itu dia obrolan saya banyak banget yang kita pelajarin ya dengan seorang yang perjalanan hidupnya luar biasa dan karirnya sudah internasional karena mengajar di berbagai negara lain. Model cuma satu. Apa tadi? Kursus roti Jepang. Iya, kelas roti Jepang. Kelas roti Jepang. Iya. Apa muridnya diaspora dari berbagai negara di dunia. Ya. Sukses Chef dan kita akan jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.